Dockerfile. Ada pertanyaan? Buka aja. Buka aja. Nah, utamanya kan kemarin kita udah buat ya, kita udah memakai Docker image gitu. Nah, istilahnya backbone-nya untuk kontainerisasi gitu. Nah, nanti pada Dockerfile sebenarnya kita bakal buat script-nya, di mana kalau tadi kan kalau kemarin kita hanya konsum langsung misalnya Dockeran Nginx seperti itu kan, ataupun misalnya Dockeran untuk ngerunning Postgre gitu. Nah, kalau sekarang di topik pertama Dockerfile ini kita bakal ngebahas bagaimana sih kita ngebuat image custom misalnya kebutuhan untuk data analisis, kebutuhan misalnya untuk running data pipeline seperti itu. Nah, basicnya Dockerfile itu sebenarnya adalah satu file dengan nama purchase Dockerfile seperti ini gitu. Nah, nanti kita build, dan nanti kalau sudah di-build akan membentuk Docker image gitu. Nah, kalau udah membentuk Docker image nanti kita tinggal run gitu. Basicnya seperti itu sih. Nah, kalau misalnya kalian udah bisa nanti memahami Dockerfile, sebenarnya nanti untuk customisasi image yang ada kayak contohnya di Docker Hub seperti itu bakal lebih mudah gitu. Nah, ini tahapannya secara basic. Jadi kita nulis nanti writing Dockerfile-nya, nanti kita nge-build, nanti kita running, nanti kita clean up. Jadi kalau saya ambil contoh, supaya enak ya. Nah, di sini saya sudah buat suatu file dengan nama Dockerfile. Biasanya dalam satu folder itu ada, kalau misalnya satu project misalnya mau nge-running Express kayak gitu, biasanya satu project satu Dockerfile gitu. Ataupun ini minimalnya bisa juga misalnya satu project ada 2 Dockerfile gitu, misalnya 2 Dockerfile misalnya satu untuk versi dev, satu lagi untuk versi production, ataupun bisa gitu. Tapi biasanya hanya ada satu untuk satu folder gitu, untuk satu project. Ini saya ambil contoh aja dulu basic ya. Nah, kita udah ngebuat Dockerfile, ini basicnya dulu, nanti sebenarnya saya jelasin. Nah, di sini kita nge-build, kita tinggal pakai Docker build titik itu maksudnya merujuk si foldernya, minta itu kita ngasih nama, misalnya tes 1.0. Jadi kita Docker build titik untuk merujuk ke foldernya. Sebenarnya bisa juga nanti kita ngasih path-nya di mana gitu, misalnya /home, misalnya /apa misalnya. Tapi biasanya ini titik minta itu untuk kasih namanya. Nah, ini nama image-nya, ini versinya gitu. Nanti kita build. Nah, jadi dia ngambil dari Docker Hub, Ubuntu yang versi latest, baru dia akhirnya running apt-get update seperti itu. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, udah. Untuk basic Dockerannya hampir sama seperti itu. Jadi secara flow, saya hapus saja yang tes RMI tes.
Kita cek lagi image-nya. Nah, ini image yang tadi kita buat. Saya hapus dulu. Nah, ini kondisi image yang banyak kita di sini ada Ubuntu sama VCBox. Saya clear dulu. Nah, jadi utamanya yang pertama tadi saya bilang bahwa untuk basicnya itu kita nulis Docker file. Docker file-nya sebenarnya nanti untuk komen-komennya ya. Terus nanti kita build, nanti kita running, clean up sama gitu. Nah, kita di pembahasan Docker file ini lebih tertuju untuk mengenali komennya gitu. Nah, yang pertama from. Basicnya itu from itu apa? Bisa dibilang adalah image yang dipakai seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat Docker Hub misalnya, misalnya kita mau running Postgres misalnya. Biasanya pakai arrow aja nih kan, kalau bisa kan template-nya. Nah, kita bisa mengambil ini. Nah, utamanya kita nanti from-nya itu image yang dipakai gitu. Karena pasti ketika kita misalnya ngebuat custom image, kita butuh parameter from-nya diisi gitu. Karena kan paling minimal lah misalnya kita mau buat Ubuntu dalam bentuk kontainer misalnya, yang di dalamnya sudah paling update misalnya. Terus misalnya kedua di dalamnya juga udah punya misalnya misalnya Python-nya misalnya seperti itu. Itu basic pertama untuk from. Yang kedua kita env. Env ini sebenarnya environment variable gitu. Jadi saya ambil contoh yang lain yang sudah saya buat. Oh iya Pak, yang jadi tadi from utamanya image-nya ya, terus ini environment variable gitu, kita bisa buat basicnya Nginx di Linux kan di user share Nginx HTML gitu. Daripada kita nulis panjang-panjang di sini, kita bisa buat jadi variabel gitu, jadi environment variable gitu kan, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita running, kita build dulu. Tes 1,0. Ini udah misalnya pendaftaran. Yang kita keluar jadi tadi udah dua, yang pertama from
base image-nya lah yang kita pakai, karena kalau nggak pakai from, kalian mau buat apa gitu. Nah, env, environment variable, misalnya mungkin kayak Nginx misalnya nambahin env misalnya untuk path misalnya SSL-nya misalnya seperti itu. Nah, itu bisa kalian masukin, ketimbang misalnya harus nulis di sini kan share kayak gini, takutnya kebacanya itu nanti kode pemrograman itu nanti nggak kebaca karena si slash-nya beradu seperti itu. Yang ketiga, build argumen gitu. Kalau ini kan kita ambil contoh yang tadi kita buat. Nah, kalau tadi kan kita hanya sebatas CentOS 7 image-nya nih, misalnya gitu kan di sini. Kalau sekarang kita bisa buat argumen, misalnya saya nanti mungkin ke depannya build image-nya nggak mungkin pakai CentOS 7 nih, misalnya pakai CentOS 8 misalnya. Nah, bisa kita buat, saya ambil contoh lagi. Oke. Supaya enak deh. Hasil 1,1. Oh, sorry. Nah, ini tambahannya adalah ada argumen, kita masukin. Jadi ketika kita build, kita masukin argumennya. Jadi pas kita docker build, kita masukin argumennya, image version yang kita mau berapa. Nah, image version yang kita mau adalah 7. Kita dockeran lagi. Nah, jadi bedanya argumen ini bisa kita spesifikasi, mungkin misalnya atau misalnya bisa juga Java-nya gitu untuk argumen tadi seperti itu. Jadi kalau yang pertama tadi from itu base image-nya yang kita gunakan. Kalau env itu kayak environment variable yang kita gunakannya itu basicnya kayak .env di JavaScript gitu ya, misalnya kayak misalnya username kayak gitu, ataupun misalnya path folder gitu, ketimbang harus nulis di sini nanti kena backscript gitu, ketimbang kita bisa pakai environment variable gitu.
Nah, kalau argumen ini kan sebenarnya lebihnya ke variabel gitu, di mana kita mau buat dinamis gitu. Mungkin bisa juga misalnya kita buat argumen misalnya untuk misalnya untuk instalasi misalnya basicnya misalnya Pandas apa misalnya, terus nanti misalnya kalian running misalnya, oh image Python aja sorry, image Python misalnya, terus nanti pip install, nanti pakai ininya instalasi seperti itu. Jadi kita udah bahas tiga, from base image-nya, env environment variable-nya, bisa username, bisa password, mau misalnya pet folder gitu. Build argumen ini kalau misalnya kalian mau ngasih argumen misalnya, oh karena udah terbaru nih, misalnya saya mau misalnya pakai Rocky 8 misalnya, karena build yang CentOS 7 yang kemarin saya buat misalnya udah update, misalnya misalnya kayak gitu. Lanjutan selanjutnya adalah copy. Kita hapus dulu. Semua kita hapus aja. Kalau copy itu sebenarnya mengcopy file gitu. Jadi contoh misalnya di sini kita ada, saya buat satu aja ya, misalnya index.html misalnya basic aja HTML5 gitu. Saya kasih paragraf misalnya bersama. Nah, kita bisa copy misalnya titik ke misalnya ke pet ini misalnya supaya gampang, ataupun kita hanya sebatas ingin ke index.html-nya, kita bisa spesifik langsung tadi berarti pertama tedok well itu ketiga tuh index HTML yang udah kita masukin, kita buat. Kalau ada pertanyaan sambil boleh ya, kalau misalnya ada. Terus sambil di Docker Hub untuk image di Docker file-nya, bisa juga di luar Docker Hub. Kalau nyambung dengan materi kemarin, misalnya contoh, misalnya kalian punya image nih, misalnya
Kemarin akses masih bisa buka nggak ya? Masih bisa. Kalau misalnya kalian nulisnya kayak gini, sebenarnya tetap ngambilnya dari Docker Hub. Tapi kalau misalnya kalian dari server sendiri nih, misalnya tetap image patch-nya harus jelas, misalnya tes misalnya 100 gitu. Jadi kalau misalnya di luar dari Docker Hub sih, kalian path-nya harus benar sih. Dan berarti kan harian harus ngeset Docker login-nya. Kayak kemarin, Docker login, menu, minta username, password, sama hostnya apa gitu. Supaya bisa di luar dari Docker Hub. Tapi normalnya emang untuk pengambilan image-nya itu dari Docker Hub sih. Kalau pool masih di bawah 1 giga, misalnya saya ambil contoh, kayak image ini sebenarnya nggak terlalu masalah sih, tapi kalau misalnya kalian nge-pool, contoh apa kayak Kestra ini buat data orchestration, yang image-nya rata-rata di atas 1 giga, biasanya nanti kena Docker limit gitu. Tapi bisa diakalin dengan kalian login aja sih, login ke Docker limit langsung. Nanti passwordnya apa masukin, beres gitu sih. Add. Kalau tadi kita copy doang, kalau add itu untuk 2 pola. Jadi bisa untuk download, jadi dia download otomatis. Dan bisa juga untuk ekstrak, misalnya untuk angkat file seperti itu. Tapi secara resolusi kebanyakan yang kita pakai copy sih, jadi saya coba untuk ambil contoh. Bisa. Ayo, masak salah. Sama. Ke bawah. Apa? Saya ngambil ini. Kita running. Hanya ke download otomatis. Jadi kalian juga bisa download dari luar. Nah, untuk user, biasanya polanya itu, saya komen dulu ya supaya enak. Biasanya kalau polanya itu pasti utamanya paling atas itu from CentOS, misalnya CentOS 7, copy misalnya mau add gitu, misalnya di sini ada add yang tadi ya, misalnya. Nah, untuk perihal user itu kita sebenarnya bisa
buat misalnya sesuai grup ID-nya kita bisa buat misalnya Salman gitu. Ataupun misalnya kalian mau running sebagai root, sebenarnya itu bisa juga gitu. Jadi full nanti Docker container yang kalian buat sebagai root gitu. Tapi tidak disarankan sih, lebih baik kalau misalnya kalian nge-set user itu jangan super user lah, misalnya buat dulu misalnya Salman seperti itu. Baru nanti ada add, ada copy gitu. Tapi susunannya biasanya seperti ini sih kalau untuk usernya. Nah, ketika misalnya ada add, ada copy gitu, misalnya saya masukin lagi yang tadi. Ayo, iya, 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 iya. Copy misalnya index HTML misalnya masukin ke HTML nih. Nah, dia bakal berprosesnya bertahap gitu. Bertahap dalam artian kalau misalnya kita lihat di proses command line-nya gitu. Tuh, dia kan internal plot metadata from ini. Berarti kan dia nge-poll dulu nih. Tuh, stage 1, stage 2, stage 3. Jadi dia bertahap gitu dari yang atas sampai yang bawah. Nggak loncat misalnya dari from langsung copy, nggak kayak gitu. Tapi dia akan bertahap gitu. Sebentar. Kasih tau Gin infonya. Ada pertanyaan lagi. Kalau user harus buat user di Linux kontrolnya dulu apa dibuatkan oleh Docker? Untuk user bisa langsung dibuatkan. Jadi kalau misalnya kita ngeset di luar root, misalnya user Salman, sebenarnya dia nanti buat user Salman seperti itu sih. Bisa. Nggak harus misalnya nanti kalian ngeset dulu, bisa sih, bisa. Pengalaman saya sih jujurnya ada yang saya set usernya, ada pun yang misalnya mungkin apa adanya nggak pakai bawaan, misalnya kayak image misalnya kayak Jupyter Notebook kayak gitu ya, misalnya untuk data science gitu biasanya saya sih nggak set gitu, mungkin uh, kebutuhan spesial aja sih saya set user sih biasanya gitu. Misalnya Docker Hub, enggak, berarti harus login di terminal untuk connect ke repo tempat image yang mau diambil. Ya, kalau misalnya kalau misalnya setnya custom, kayak tadi misalnya kita from 192, 168 misalnya. From misalnya misalnya kuai.hl kan itu untuk misalnya roles misalnya tes misalnya gitu. Tes 10 misalnya sama kalian ini di private misalnya. Ataupun misalnya dari Docker Hub juga di private ya harus login sih, tetap harus login. Lanjut kita ke nah ini lanjutannya Dokter Ignore. Jadi mau misalnya kalian running nih misalnya Express gitu kan pasti ada kayak packet.json yang dev-nya, env-nya, kayak gitu kan yang istilahnya nggak mau kalian masukin ke si image yang kalian buat nih. Nah, kalian bisa buat satu file namanya .dockerignore
gitu. Kalau di Git mah hampir sama kayak Git ignore lah bisa dibilang gitu. Uh, jadi nanti kita set misalnya ini contohnya ini contoh untuk project Java gitu kan, ini markdown-nya gitu, ada store-nya, JetBrains, .idea, .yml, .ipl gitu, Maven-nya gitu. Nah ini bisa kita set tuh. Jadi yang di dalam misalnya ini kan folder saya Docker training nih misalnya gitu misalnya saya nggak ingin misalnya semuanya masuk nih misalnya sampai yang misalnya yang file-file yang hidden gitu, file-file yang nggak kebaca langsung gitu kan. Nah bisa pakai Docker ignore gitu. Ini terlalu enak, paling itu yang menjelaskan doang. Nah, tapi nanti ketika kalian Docker build itu sebenarnya otomatis gitu. Jadi yang kalian di Docker ignore misalnya langsung nggak bakal kemasukin di si image-nya. Nah, sekarang masuk ke execution instruction gitu. Jadi execution instruction itu ada kurang lebih ada 3 ya. Dan ada KMD, comment, ada entry point. Nah, kita akan bahas gitu. Biasanya ketika misalnya kita pakai run, misalnya saya Ubuntu, biasanya saya gunakan untuk install paket-paket yang saya butuhkan, misalnya kita get update, misalnya, terus dan misalnya apt misalnya install misalnya micro K8 kayak gitu. Biasanya kalau untuk keran ini digunakan untuk install gitu. Nah, saya kasih trik juga. Jadi sebenarnya misalnya kalian dapat image nih misalnya dari dari Docker Hub gitu. Misalnya kalian mau nyoba-nyoba misalnya image Nginx lah. Nah, sebenarnya kita bisa yang image yang ada di Docker Hub, kita sebenarnya bisa lihat gitu. Docker dengan command Docker history Nginx misalnya latest. Oh, nggak ada. Docker sorry, nggak ada berarti sorry, bentar. Saya pull dulu. Konsep. Jadi gimana sih misalnya saya ingin tahu nih misalnya yang dibuat Nginx Docker Hub itu image-nya kayak gimana sih bentuk Docker file-nya. Nah, kita bisa cek dengan Docker history Nginx latest, jadi kelihatan gitu tahapan-tahapannya seperti itu. Jadi kita bisa istilahnya kayak reverse engineer lah gitu, misalnya kita bingung nih, misalnya kita mau buat Jupyter Notebook yang custom nih, misalnya bisa ngebaca Apache Spark, bisa ngebaca apa gitu misalnya. Nah, kita bisa melihat Docker image yang itunya gitu, seperti itu. Tapi emang biasanya untuk keran ini misalnya digunakan sih untuk aplikasi. Nah, saya ambil contoh yang image saya.
Oh iya. Becus dokter pun becus oh ini harus pakai baik. Jadi biasanya itu sih untuk apa, nah hati-hati untuk dokuteran, jadi dia kan ketika buat di IMATS itu dia multi tahap ya, apa, per layer lah bisa dibilang gitu. Misalnya kalian udah APT get update, terus misalnya APT install juga nih misalnya apa gitu. Saya saranin sih kalau yang dengan instalasi gitu, jadi satu gitu. Kalau masih masih relate gitu. Kenapa saya bilang mendingan jadi satu? Karena kalau misalnya dipisah, misalnya contoh di image Ubuntu ternyata udah ada misalnya image apt tools nih misalnya. Misalnya versi terbaru lah, misalnya versi 2 gitu misalnya. Terus misalnya kalian di sini apt install min-y apt tools misalnya. Nah, karena nggak dalam satu ini, si image yang kita buat bisa aja yang proses kedua ini uh, bukan ngambil dari yang paling terbaru yang sudah update gitu. Kadang seperti itu gitu. Jadi lebih baiknya ketika misalnya kita mau instalasi lah misalnya mau npm atau mungkin Panda, Scikit kayak gitu ya, ataupun misalnya Java, JDK, JRE gitu misalnya. Mendingan satu flow gitu pakai dandan gitu. Nah, itu apa kenapa saya bilang kayak gitu karena itu saran dari documentation-nya bahwa karena sering kejadian ketika misalnya kebutuhannya sama, image-nya sama gitu, misalnya kita install yang sama, ternyata layar berikutnya ini belum Ubuntu yang terupdate seperti itu sih. Jadi kalau misalnya masih satu alur, lebih baik sih untuk kayaran ini dibuat satu panjang gitu misalnya apt install apa gitu misalnya Apple misalnya npm apa seperti itu misalnya nah seperti ini gitu. Bisa caranya seperti ini, jadi run dalam kurung bentuk array ya. Jadi bin base ini untuk membuka base-nya, ini parameternya gitu. Dua ini parameter, tapi saya lebih suka bentuk shell sih langsung run. Nah, gitu. Nah, yang tadi saya bilang gitu. Jadi ketika run misalnya kayak paket bar, paket bus, karena nggak apt get apa, karena misalnya run lagi misalnya langsung apt get install package bar misalnya. Nah, itu ternyata jadi uh, image apa instalasinya bukan yang paling terbaru seperti itu sih. Yang kedua komen. Nah, kita ambil contoh supaya enak ya. Contoh. Nanti ini berhubungan juga dengan entry point. Nah, di sini kan kita set CentOS, kita install Postgre gitu. Nah, kita di sini bisa juga untuk comment istilahnya jadi ketika uh, bisa dibilang nanti kalian dockeran
yang bakal dieksekusi pertama kali ketika misalnya itu adalah komen ini gitu. Jadi nanti kalian bakal buka langsung komen ini. Saya contohkan supaya lebih gampang. Maksudnya seperti gimana? Docker build. Ini Docker images-nya udah sampai berapa ya? Sebentar. Just 4. Oke. Hmm, 5. Nah, di build normal. Nah, kalau misalnya kita dockeran, ini main IT itu aktif. Kalau main RM itu maksudnya kalau udah stop dia bakal otomatis nge-remove si image-nya. Jadi kalian nggak usah docker ps-a gitu. Ini karena sebagai contohnya supaya nggak ngabisin storage saya. Gitu. 5. Nah, karena kita ngeset bahwa dalam bentuk command Linux langsung PSQL, makanya kan dia nanya gitu. Tapi kalau command bisa juga kita override. Sorry. Bisa juga kita override dengan kasih parameter, misalnya kita nggak masuk nggak masuk PSQL dulu nih, kita mau masuk bash, nah bisa. Tuh, ini dalam si Postgre kontainernya seperti itu. Nah, lanjut ke entry point. Saya dulu. Lagi. Saya sambil cek kerjaan. Kurang pikir. Nah, kalau T6 itu nggak bisa, gitu. Nggak bisa kita override, gitu. Jadi bedanya bulan mana nih istilahnya antara command dan entry point. Kalau command dinamis bisa dibilang, walaupun sudah ada seperti ini contoh Python ya, Fast API, kayak Express.js, misalnya kita sudah set nih untuk running si Python di port 80, tapi kita masih bisa untuk override seperti tadi, misalnya kita ngejalanin si base-nya gitu. Tapi kalau entry point, dia sudah hakiki, gitu. Kalau tetap running PSQL gitu. Jadi kalau misalnya, berarti kan tadi nggak bisa, ini PSQL-nya salah gitu. Nah, basicnya sih seperti itu gitu. Kalau misalnya kalian nggak mau buat image yang istilahnya uh, langsung misalnya kayak PSQL gitu, misalnya di set misalnya, lebih baik sih saya sarankan pakai entry point gitu. Jadi bedanya belas itu gitu bahwa kalau untuk pakai pakai komen itu lebih dinamis nanti ketika misalnya dia running
mau masuk ke base masih bisa, mau running langsung seperti tadi langsung SQL juga bisa seperti itu sih. Ini pertanyaan dulu. Nah, expose sering bisa misalnya kebutuhan, misalnya kita buat image apa, image Nginx misalnya, ataupun contoh kasat ya deh. Wah, ini contohnya, ya gitu. Kalau misalnya kita nge-set expose 80-80, berarti image yang nanti kita buat apa ataupun misalnya Nginx lah, misalnya ini kayak versi 80, berarti ini bakal nanti ketika misalnya kita dockeran gitu, kita bisa mapping si portnya. Tapi kalau misalnya nggak diekspos, berarti itu hanya bisa untuk internalnya seperti itu. Oke, volume. Nah, kalau volume, ketika kita nge-set volume, jadi utamanya image yang nanti kita buat itu bisa kita mapping apa, nanti kita bahas volume sedikit di terakhir gitu. Ataupun misalnya kalian udah running nih misalnya image-nya, bisa juga sih sebenarnya Docker capek gitu. Tapi emang lebih baiknya kita mapping si volume-nya sih gitu. Nanti kita bahas di sisi terakhir. Nah, working directory ini, jadi kalau lihat tadi, biasanya ketika kita buat Docker file, nah ini workdir kita bisa set dari awal gitu. Berarti kan secara tahapan itu kita bakal nge-pull dari Docker Hub Python 3,9 workdir/code gitu. Nah, nanti bakal running, berarti secara sistem yang running itu nanti di code gitu. Walaupun kan kita tahu bahwa base-nya home itu kan misalnya home di Linux misalnya home/user misalnya apa gitu ya. Tapi kita ingin langsung misalnya ngeset, udah working directory-nya di sini, nah, bisa gitu. Nah, ngaruhnya apa ketika working directory? Nah, ngaruhnya si ini pun sebenarnya nanti ketika misalnya ada kebutuhan kita mau masuk ke dalamnya si image-nya gitu. Misalnya.
Namanya apa? Jadi nanti pad-padnya itu ketika dokter ekses seperti tadi bakal langsung ke code gitu, nggak misalnya ke root misalnya, nggak misalnya slash root atau misalnya slash home gitu seperti itu. Biasanya kan ini menggunakan workdir ini mempermudah untuk manajemen codingannya lah misalnya. Saya mau running VJS-nya dalam folder misalnya apa seperti itu. Lanjut, ada pertanyaan? Belum. Oke. Kalau dengan pola gini sebenarnya dari kalian lebih suka pola gini atau terus-nerus PPT ya? Kalau saya pribadi sih lebih terbiasa ngajarin seperti ini ya, praktek ya, saya lupa. Jadi mungkin PPT lebih kalau 2 layar live gitu ya, misalnya bisa 2 layar live, sebenarnya apa bakal enak. Nah, sekarang dari ke sisi network. Jadi kalau untuk ngecek network di Docker itu sebenarnya kita tinggal Docker network ls. Ada non, kalau non berarti nggak bisa diakses sama sekali. Kalau host, misalnya kita run misalnya Docker run, misalnya minta 80 misalnya Nginx, misalnya ini Nginx 1 misalnya gitu. Misalnya ng1 misalnya kalian gitu. Terus misalnya kalian running juga ng2 misalnya dengan port sama 80. Nah, kalau host apa bakal mengambil dari si hostnya gitu. Jadi kayak nggak apa, karena kan sebenarnya di sisi Docker itu dia ngebuat kayak virtual network-nya gitu. Kalau misalnya saya lihat di sini, Docker if config ya, info apa kayak IP config di Windows. Install dulu, sorry. Nah, kalau kalian lihat, ini saya sebenarnya ngebuat satu network sendiri si Docker itu setelah kita instalasi gitu. Tuh. Nah, biasa yang sering kita pakai semuanya nanti mode bridge gitu. Nah, utamanya sih itu. Tapi nanti ada perbedaan pola gitu, di mana kalau hostname, saya hostname, ini kan hostname saya, di sini saya sudah punya kurang lebih tiga Docker, image Docker, BusyBox 1, BusyBox 2. Nah, kalau misalnya kalian cek, di sini saya sudah masukkan, saya udah buat network namanya MyBridge, yang tadi kalau kalian lihat, itu sudah ada, kita ls lagi, sudah ada. Nah, kalau kita inspect si image Docker yang tadi running, kita udah, inspect. Tuh, dia sudah masuk MyBridge juga. Yang kedua juga sama, udah masuk MyBridge dengan IP-nya. Nah, kalau misalnya berarti kan ketika kita run misalnya Dockernya misalnya BusyBox itu kayak tools ya, tools misalnya buat ping, buat seperti itu, BusyBox misalnya
isi box image-nya. Kita bisa set network-nya apa. Misalnya tadi saya my bridge gitu. Kalau misalnya kita buat network yang berbeda, misalnya dari biasa gitu. Kalau misalnya normal kan misalnya Nginx gini doang, kan berarti kan pakai bridge. Kalau misalnya kita ngeset network-nya, dan contohnya 2 ini, saya ping nih misalnya. Nah, misalnya BC box 1 ke BC box 2 misalnya. BC box 1, ping, tadi saya udah nulis IP-nya. Ini bisa, pasti. Misalnya BC box 2, ping lagi 23. 23, BC box 1, 23, 22, oke, 22. Tuh, bisa. Nih, dan kalau misalnya BC box 2, ini bisa. Nah, enaknya kalau misalnya kita buat network seperti 3, 2, selain bisa selain bisa pakai IP, kita bisa ping sebenarnya langsung hostname-nya. PC box, PC box 1. Nah, dia bisa ngeping langsung secara hostname-nya. Nggak usah nulis IP-nya. Misalnya PC box 1 ke PC box 2, gitu. Nah, perbedaannya di situ gitu. Tapi kalau misalnya kita full, misalnya hanya sebatas nge-create image, nge-create running container hanya sebatas seperti ini, kita nggak buat networknya di Docker, maka ini hanya bisa lewat ping. Gitu. Kalau secara hostname tadi namanya BC box, tadi yang katakan di Docker admin hanya BC box, nggak bisa gitu. Jadi keunggulannya ketika misalnya kita buat network, sebenarnya nanti jatuhnya itu bisa ping secara hostname gitu, user defined network gitu. Yang sering kita gunakan sih sebenarnya antara bridge kalau nggak user defined. Tapi biasanya nanti bakal banyak kepakai user defined supaya tools yang kita buat itu terintegrasi gitu, seperti itu. Di sini ada pertanyaan dulu. Aman mas, oke. Kemarin sih kalau saya lihat ada yang ini ya, ada yang ngeping LinkedIn saya. Di sini ada, oh saya full Surya Dilaga. Oke, benar, saya follow sip. Tuh, network sudah, nah sekarang tinggal terakhir volume. Nah, untuk volume,
Nanti kita paling terakhir bakal bahas Docker Compose. Sebelum nanti mungkin agak bahas ke Kubernetes dikit, dari saya sebelum nanti dilanjutkan sama Kang Argunya. Jadi sebenarnya kalau volume di Docker itu sebenarnya untuk gunanya untuk ngebinding dalam artian yang ada di dalam Docker bisa diakses lewat lokal kita gitu. Nah, kalau misalnya kita cek Docker volume ls, nah ini semua misalnya kita coba running. Nah, untuk ngeceknya Docker volume ls. Nah, sebenarnya penyimpanan si Docker itu ada di posisi var lib docker volume di sini gitu. Min A aja lah supaya enak. Nah, gitu. Jadi yang tadi kalian lihat Docker ada hello, ada portamer dengan driver lokal gitu. Ini di sini gitu. Nah, kita ambil contoh misalnya tadi kan saya udah buat sorry. Ini kita copy. Ini buang dulu. Enter poinnya mas aja. Dapat dulu Docker. Docker volume create misalnya Nginx test 1 misalnya. Kita cek lagi yang udah kita buat. Sebenarnya secara driver bisa misalnya kalian menggunakan NFS atau ST gitu ya. Tapi kalau nyeting seperti itu kalau menurut saya sih tidak disarankan gitu karena berarti kan bandwidth-nya lah gitu. Bandwidth-nya gitu. Kalau sekarang kan kayak laptop udah SSD sebenarnya kan di running bit terkecil kan sebenarnya kenceng gitu kan kalau misalnya via network misalnya ST-nya di network yang berbeda gitu kan berarti kan harus mikirin juga bandwidth-nya apakah kuat atau enggak seperti itu sih. Tapi kalau di sini saya lebih ke lokalnya aja. Nah, kita udah buat. Nah, basicnya misalnya kita tinggal dockeran. Copy dulu soalnya. Nah, udah copy. Nah, parameter yang dari Docker file itu harus huruf besar ya, nggak boleh huruf kecil. Jadi nggak bisa nulis gini gitu. Standarisasinya harus besar gitu. Jadi clear gitu, kalian bacanya pun enak gitu. Copy, HTML. Sekarang misalnya
Oke, misalnya min portnya 81, 60, Nginx ini mah ya teh doang. Nah, kita kasih min v. Nah, volume yang kita buat Nginx tes 1 mapping. Mappingnya kemana? Berarti slash user share Nginx HTML. Ini udah jalan. Saya yang lain aja. Ini data 1. City Docker Training. Nah, kalau kita lihat misalnya OS min a slash var lib docker volume. Kalau kita Nginx misalnya. Itu ada data. Nah, data itu nanti ke mapping di sini gitu. Coba lihat. Tuh, yang tadi kita mapping keluar gitu. Jadi tujuannya adalah balik lagi ke sini. Kalau untuk di sisi Docker semuanya untuk mapping supaya bisa diakses ke secara lokal gitu. Karena kan pasti nanti ada kejadian kalau kayak saya contohnya misalnya saya pakai image big data, saya ambil contoh. Saya connect ke VM kantor, saya coba connect. Bisa connect pakai tunnel, nggak bisa. Nah, ini contoh server kami untuk big data ya, masuk apa? Machine learning, Spark segala macam, 20 core, 120 giga, ada GPU-nya juga, saya contohkan ini saya buat tuh PyTorch kantor, jadi base-nya itu dari PyTorch yang latest, tuh PyTorch latest saja udah 7,6 giga gitu. Saya ambil contoh, coba cd kantor os the kurva. Nah, bisa dilihat saya buat image PyTorch di mana udah secara Ubuntu-nya udah update, udah upgrade. Di sini saya install Jupyter sama Conda supaya langsung jadi nggak usah terpisah seperti itu sih. Ini contohnya gitu. Dan kalau misalnya ini image-nya lumayan gede space-nya gitu kalau running makanya ini di mapping ke lokal gitu untuk ketika dockerannya gitu. Terus di sini ada yang tahu cloud paling dari materi sih sebenarnya sudah ya, jadi docker file, docker network, docker volume. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang tahu ini
Cloudflare Tunnel ada yang pakai ini? Nah, sebenarnya kalau kalian punya ya, nggak harus yang versi mahal gitu. Jadi apa? Misalnya kalian ingin punya eh, web server yang kecil-kecilan lah, misalnya mau buat bisnis web server nih, misalnya apa, kalian bisa nyobain namanya Cloudflare Tunnel gitu. Tapi base-nya kalian punya akun Cloudflare dulu, namanya Cloudflare Tunnel. Enaknya apa? Enaknya misal kalian punya website nih, misalnya, apa? Jadi biasanya saya beli website misalnya yang murah ya, misalnya mega hoster gitu ya, enggak hostinger misalnya sih, hostinger misalnya uh, Dev MSR.site, cari aja yang .site, biasanya murah, 15.900 tahun. Nah, kalau udah, misalnya contoh, misalnya ini contoh doang, misalnya kalian udah punya akun Cloudflare, add site, integrasi, nah servernya Cloudflare, nanti masuk ke Zero Trust gitu. Nah, ya, biasanya sih saya buat nge-tunnel service-service yang di kantor gitu. Gitu. Jadi apa? Nanti kita buat tunnel bentuknya Cloudflare D, misalnya namanya apa? Misalnya misalnya mau ini Debian, mau running sebagai langsung bare metal, mau running sebagai Docker juga bisa. Gitu. Nah, enaknya apa? Jadi server-service yang di luar itu kalian bisa akses langsung gitu. Paling kayak ngambil contoh ASDF kalau salah. Ya, ngambil contoh. Jadi istilahnya kalian ngebuat tunnel dari private cloud, dari private kalian ke kita. Contohnya kayak ini, atau ini saya running Minio Object Storage S3 di lokal, nanti bisa diakses lewat public gitu. Dan enaknya sudah dapat HTTPS gitu, itu sih enaknya. Dan kalau misalnya kalian di apa di luar nih, misalnya apa nggak bisa akses ingin ngakses dari luar gitu, bisa di mapping juga gitu. SSH-nya bisa di mapping gitu. Kalau normalnya kan ini yang kantor pakai IP gitu, tapi ini bisa di mapping dengan domain seperti itu sih. Paling itu aja, Sarah. Eh, secara materi sudah terpenuhi. Di sini selain kemarin ada yang sistem administrator, posisinya apa aja? Web developer kah, mobile developer kah, atau DevOps? Boleh bisa spill misalnya di chat. Oke deh, nggak apa-apa deh. Paling itu aja sih, Sarah.
Enggak. Teh Sarah mau bicara, oh mahasiswa masak ya. Teh Sarah megang apa Mas Apridan? Web atau mobile atau full stack? Lahir full stack web tapi ditugaskan dengan DevOps juga. Nah itu biasanya sih jadi multi talenta kalau di dunia developer. Saya lebih ke DevOps Mas. Oh, oke, sip. Nah, terserah mau ngomongin nih tentang produk TDI apa di antaranya ada big data ya. Enggak terserah. Oh iya ini mohon maaf nih Mas Salman, kebetulan untuk hari ini belum ada penjelasan lagi nih tentang Oh, produk oke, siap. Iya, insya Allah pada hari terakhir nanti pas hari keempat Docker ya ada penjelasan selanjutnya nih tentang produk-produk TDI buat pengenalan dan juga diskusi kita bersama gitu ya ke depannya. Kalau begitu, kalau misalnya materinya udah selesai, izin saya share untuk absensi hari ini ya. Sebentar. Mas Kamriyadin, posisinya apa Mas sekarang? Mahasiswa, sysadmin. Oke, sip. Sukses selalu lah di dunia IT mah. Oke, ini form untuk absensi hari ini sudah di share ya. Bisa langsung dibuka dan diisi formnya. Baik, kalau begitu terima kasih atas partisipasinya dan kehadirannya hari ini. Semoga hari keempat nanti pada hari Senin semuanya masih bisa mengikuti ya. Nah, terima kasih semuanya. Terima kasih juga Mas Salman atas materi hari ini. Saya Hai. cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.